Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu, para sahabat data yang berbahagia, pada kesempatan ini, Senin tanggal 2 September 2024, BPS Kota Sibolga kembali akan mengumumkan perkembangan harga barang dan jasa di Kota Sibolga selama bulan Agustus. Seperti biasa, saya didampingi oleh Bapak Walter Stumiang, Ketua Tim Sasi Harga BPS Kota Sibolga. Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan hasil pemantauan petugas kami pada pasar, responden, komoditas, dan waktu yang telah ditentukan, selama bulan Agustus, Kota Sibolga mengalami deflasi sebesar minus 0,22%. Artinya secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,22%. Dengan demikian, inflasi tahunan, yaitu IHK Agustus 2024 terhadap IHK Agustus 2023 sebesar 2,21%. Dan inflasi tahun kalender kumulatif dari Januari sampai Agustus sebesar 1,77%. Selama tahun 2024, Kota Sibolga mengalami deflasi 3 kali, yaitu pertama di bulan April, kemudian di bulan Juli, dan di bulan Agustus ini. Penyebab terjadinya deflasi 0,22% itu disebabkan oleh dua kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi 1,02 dengan andil minus 0,37%. Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi minus 0,16% dengan andil minus 0,01%. Yang perlu kita cermati, pada bulan Agustus ini, kelompok pengeluaran pendidikan mengalami deflasi 2,82% dengan andil 0,07%. Lanjut, 5 komoditas dominan penyumbang andil deflasi selama Agustus 2024 untuk bulanan atau month-to-month. Pertama disebabkan oleh komoditas bawang merah yang mengalami deflasi sebesar 25,53% dengan andil minus 0,2082%. Diikuti oleh cabai yang mengalami penurunan harga sebesar 6,33% dengan andil 0,0641%. Kemudian ada buah pepaya yang mengalami penurunan harga sebesar 33,93%. Kemudian diikuti sekolah menengah atas yang mengalami deflasi. Kemudian ikan cakalang, ikan sisik mengalami deflasi atau penurunan sebesar 4,55%. Sekarang kita lihat 5 komoditas menyumbang andil inflasi. Pertama disebabkan oleh biaya akademi atau perguruan tinggi yang naik sebesar 6,74% dengan andil 0,0503%. Diikuti oleh emas yang mengalami kenaikan juga 3,21% dengan andil 0,0447%. Kemudian biaya pendidikan taman kanak-kanak mengalami kenaikan 18,17%. Kemudian ikan serai juga mengalami kenaikan dan daging babi mengalami kenaikan 11,21%. Kita perhatikan inflasi tahunan yang tadi mengalami inflasi 2,21%. Kita lihat di grafik bahwa dalam 4 tahun berturut-turut, 4 bulan berturut-turut, mulai Mei, Juni, Juli, dan Agustus, itu menunjukkan tren penurunan dari 4,15 menuju 3,75%, kemudian di Juli 2,70% dan Agustus 2,21%. Kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran, penyebab terjadinya inflasi 2,21% disebabkan oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 3,21% dengan andilnya 1,16%. Kemudian juga yang besar kenaikannya adalah inflasi untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,47% dengan andil inflasinya 0,40%. Lanjut. Kita lihat 5 komoditas penyumbang andil inflasi untuk tahunan. Pertama disebabkan oleh beras yang mengalami kenaikan selama 1 tahun terakhir 10,92% dengan andil 0,5934%. Diikuti emas yang mengalami kenaikan 31,98% dengan andilnya 0,3568%. Kemudian diikuti sigaret kretek mesin
kemudian ada juga bawang merah yang dalam 1 tahun terakhir mengalami kenaikan 37,47% dan minyak goreng yang mengalami kenaikan 9,39%. Lanjut, 5 komoditas dominan penyumbang andil deflasi. Ada ikan cakalang, ikan sisik yang mengalami penurunan sebesar 34,52% dengan andilnya minus 0,3014%. Kemudian tomat mengalami dalam 1 tahun terakhir mengalami deflasi hampir 40%. Kemudian ikan teter 18,91%, popok bayi diapers dan cumi-cumi. Bapak Ibu, para sahabat data yang berbahagia, kita lihat perbandingan di 8 kota inflasi di Sumatera Utara. Untuk bulanan, dari 8 kota, 4 kota mengalami deflasi, yaitu Kabupaten Karo yang mengalami deflasi cukup dalam, minus 1,01%, kemudian Kota Sibolga minus 0,22%, kemudian Kota Medan dan Kota Padang Sidempuan sama-sama mengalami deflasi 0,20%. Dengan demikian, Provinsi Sumatera Utara mengalami juga deflasi minus 0,14%. Kita perhatikan juga untuk tahunannya, ya, tadi Kota Sibolga mengalami inflasi 2,21%. Ini yang tertinggi terjadi di Kota Pematang Siantar mengalami inflasi tahunan 2,54%, kemudian diikuti oleh Kota Padang Sidempuan 2,45%. Sementara untuk Provinsi Sumatera Utara 1,86%. Lanjut. Ini perlu kita perhatikan dalam 3 tahun terakhir bagaimana perkembangan inflasi bulanan, kumulatif, dan tahunan. Dalam 3 tahun terakhir, untuk bulan Agustus, tahun 2024 mengalami deflasi minus 0,22, di tahun sebelumnya mengalami inflasi 0,13%. Kemudian untuk kumulatifnya, selama 3 tahun terakhir, tahun 2024 mengalami kumulatif yang paling rendah, 1,77%. Demikian juga untuk yang year on year atau tahunan, di 2024 inflasinya paling rendah, 2,21% dibandingkan tahun 2022, 6,91%. Ringkasan inflasi selama Agustus 2024, saya bacakan secara lengkap. Pada bulan Agustus 2024 terjadi deflasi mantuman sebesar 0,22%, inflasi year on year sebesar 2,21%, dan inflasi year to date sebesar 1,77%. Penyumbang utama deflasi bulan Agustus 2024 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil deflasi 0,77%. Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain bawang merah, cabai merah, pepaya, sekolah menengah atas, dan ikan cakalang atau ikan sisik. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi, yaitu akademi atau perguruan tinggi, emas, perhiasan, taman kanak-kanak, ikan serai, dan daging babi. Penyumbang utama inflasi bulan Agustus 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,16%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, sigaret kretek mesin, bawang merah, minyak goreng. Kemudian ada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,40%. Komoditasnya adalah emas, perhiasan, pembalut wanita, dan tisu. Terakhir pada kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil 0,17%, komoditasnya adalah kerudung atau jilbab, sandal karet wanita, baju kaos tanpa kerah, atau t-shirt pria. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu para sahabat data. Untuk bahan tayang dan naskah BRS, Bapak Ibu para sahabat data bisa mengundi melalui tautan kami di sibolgakota.bps.go.id, dan juga terdapat beberapa publikasi yang terbaru yang Bapak Ibu dapat download. Kemudian juga ada beberapa layanan kami untuk mendapatkan berbagai informasi data yang terkini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan terkait perkembangan inflasi selama bulan Agustus itu memberikan informasi, dan kami minta juga pada masyarakat untuk bijak untuk belanja di pasar, dan mudah-mudahan tim TPID Kota Sibolga bisa mengambil kebijakan agar inflasi Kota Sibolga sampai Desember 2024 dalam keadaan terkendali.
Demikian bisa kami sampaikan atas perhatian Bapak Ibu, para sahabat data kami ucapkan terima kasih. Horas, horas, horas. Oh, Idusana.